Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Sir Justin yang akan melanjutkan pembahasan kita yaitu Fisika kelas 9, masih di bab 5 tentang kemagnetan. Pada video kali ini kita akan membahas bab 5.7 mengenai induksi elektromagnet dan pemanfaatannya. Nah, sebelumnya kita telah membahas elektromagnet dan pemanfaatannya. Kali ini induksi elektromagnet yang jelas tentunya berbeda dengan elektromagnet sendiri. Mari kita mulai. Yang pertama, kalau kita perhatikan gambar berikut, ketika sebuah solenoida kopong yang di sini bolong dan didekatkan dengan sebuah magnet, kemudian magnetnya digerakkan memasuki solenoida berikut sehingga kita melihat perubahan jarum di sini ya, jarum dari galvanometer. Jarum dari galvanometer yang berubah ini menunjukkan adanya arus listrik akibat gerakan dari magnet yang bergerak keluar masuk ini. Nah, Michael Faraday itu menemukan hukum Faraday yang berbicara tentang induksi elektromagnetik. Jadi medan magnet yang masuk ke dalam kumparan akan menghasilkan arus listrik induksi. Kemudian beda potensial yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi di sini kita kenal dengan induksi elektromagnet. Jadi beda elektromagnet dengan induksi elektromagnet ya. GGL induksi itu terjadi karena adanya perubahan garis gaya magnet yang memasuki kumparan. Jika tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet, ini garis gaya magnet tuh yang ini, yang panah-panah ini, maka tidak akan menimbulkan GGL induksi, sehingga tentunya jarum galvanometer ini pun tidak akan bergerak kalau tidak ada garis gaya magnet. Kemudian di sini contoh alat yang menerapkan prinsip elektromagnetik itu ada generator AC. Perhatikan penerapan GGL induksi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada generator dan dinamo. Jadi kita perhatikan GGL induksi yang terdapat dalam generator AC. AC itu singkatan dari alternating current yang berarti arus bolak-balik di sini ya. Di mana di sini cincin luncur ketika kedua buah magnet didekatkan, maka di sini akan berputar si generator AC-nya seperti itu. Nah, di sini untuk prinsip kerja generator AC, ujung-ujung kumparan yang berada di dalam medan magnetik terhubung pada cincin 1 dan cincin 2 yang ikut berputar apabila kumparannya diputar. Nah, cincin-cincin tersebut ini terhubung dengan yang namanya sikat karbon. Ini ada sikat karbon. Sikat karbonnya ada dua, ada sikat karbon yang pertama yaitu sikat karbon A dan yang kedua sikat karbon B. Namanya aja itu mah. Dan yang kedua, ketika kumparan berputar, itu terjadi arus listrik induksi pada kumparan. Nah, arus induksi ini mengalir melalui sikat karbon. Sehingga sebagai akibat, generator AC ini mengakibatkan lampu menyala. Kalau lampu menyala, berarti ada arus listrik yang timbul. Saat posisi kumparan tegak lurus terhadap arah medan magnetik, maka arus induksi akan berhenti mengalir. Sehingga lampunya padam. Jadi, kalau kumparannya tegak lurus terhadap medan magnet, maka itu tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Arusnya langsung bernilai 0, karena medannya itu tegak lurus. Seperti itu. Dan beberapa saat setelah kumparan melanjutkan putarannya, arus listrik induksi itu akan kembali mengalir dalam kumparan, tetapi dengan arah yang berbeda sehingga lampunya akan kembali menyala. Kemudian selain generator AC ada juga yang dinamakan dengan dinamo. Perhatikan struktur dinamo yang memanfaatkan magnet dan coil di sini, yaitu lilitan. Jadi ketika magnet didekatkan dengan sebuah kumparan di sini, ini yang dinamakan dengan induksi elektromagnetik. Jadi memanfaatkan inti besi lunak yang dililit dengan kumparan di sini. Nah, prinsip kerja dinamo pada dasarnya itu terdiri dari sebuah kumparan yang berputar dalam sebuah medan magnet. Jadi di sini ada kumparan, itu berputar dalam sebuah medan magnet. Karena ia berada di dekat magnet ya, induksi itu artinya kan didekatkan. Berarti karena dia di dekat magnet, maka kumparannya nanti bisa berputar. Kemudian gaya gerak listrik yang ditimbulkan oleh dinamo itu mempunyai sifat bolak-balik. Sehingga arus yang ditimbulkan itu menjadi arus bolak-balik atau kita kenal dengan alternatif atau alternating current juga bisa. Nah, ini alternatif atau alternating current itu biasa disebut dengan arus AC. Kemudian, di sini kita juga akan membahas ada faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi itu diantaranya
Yang pertama adalah laju gerakan magnet saat masuk atau keluar kumparan. Semakin cepat gerak magnet masuk atau keluar pada sebuah kumparan, maka semakin besar gegel induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Lalu yang kedua, jumlah lilitan kumparan. Jadi semakin banyak lilitan kumparan, maka akan semakin besar gegel induksi yang timbul. Dan yang ketiga, ada kekuatan atau daya tarik magnet. Jadi semakin kuat magnet batang yang digunakan, maka akan semakin besar juga GGL induksi yang timbul. Dan kita perhatikan ini gambar grafik arus AC ini akan seperti ini. Arus bolak-balik gitu. Ini untuk ketiga faktor ini kalian wajib mengingatnya ya. Jadi ini sebanding sebelumnya ya. Laju gerakan, jumlah lilitan, dan kekuatan ini semua sebanding dengan besarnya GGL induksi. Ini kalau digambarkan grafiknya GGL induksi yang arus AC ini gambar yang pertama yang warna biru dan yang ini. Nah, bentuk grafik ini adalah sinusoidal yang persamaannya juga secara lebih lanjut akan kalian pelajari di tingkat SMA untuk yang mengambil program IPA. Lalu kita lihat di sini adanya GGL terhadap waktu di sini dipengaruhi oleh besarnya medan magnet tentunya. Dan grafik ini kita namakan dengan grafik arus alternating current. Sementara untuk grafik direct current atau arus searah, bukan arus bolak-balik, maka bentuk grafiknya tidak sinusoidal seperti ini. Karena arah arusnya itu searah. Arus listrik yang digunakan di rumah-rumah tangga itu merupakan arus listrik bolak-balik tentunya, bukan arus listrik searah. Karena sebagaimana kita telah mempelajari pada bab listrik, kalau misalnya arus listriknya searah, ketika terjadi konsleting pada satu titik itu akan mengakibatkan konslet ke seluruh rangkaian tersebut. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai pemanfaatan induksi elektromagnetik dan aplikasinya. Berikut ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian screenshot sebagai review terhadap video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.